Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah dan selalu bahagia. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya. Insya Allah live kali ini saya kasih tema yaitu motivasi pejuang hemodialisa. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah bergabung. Semangat pagi. Teman-teman boleh ya sambil kenalan yang datang live kali ini dari mana saja, siapa namanya. Mudah-mudahan bisa saling silaturahim, bisa menambah silaturahim. Dan teman-teman sebelumnya perkenalkan juga saya Deska Pratiwi. Saya adalah seorang pejuang hemodialisa yang sudah kurang lebih 2 tahun ini menjalani cuci darah karena penyakit gagal ginjal. Nah, teman-teman terima kasih sudah hadir live kali ini. Boleh teman-teman juga kenalan di kolom, chat ya, di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahim di antara kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Insya Allah hari ini saya akan sharing tentang motivasi pejuang hemodialisa. Nah, mengapa motivasi ini menjadi penting? Karena benar sekali teman-teman, seorang pasien yang mengalami rasa sakit gitu ya, entah itu sakit gagal ginjal seperti saya atau misalnya mengalami sakit apapun itu, tentu kita membutuhkan sebuah motivasi. Dan motivasi itu ada 2 ya teman-teman ya, ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Pengalaman saya pribadi, dulu di awal saya sakit, banyak sekali support yang datang, baik itu dari keluarga, suami, maupun dari sahabat dan teman-teman yang lainnya. Tapi rasanya motivasi dari orang-orang itu tidak masuk pada saya gitu ya. Saya masih merasa terpuruk gitu ya, masih belum bisa menerima ujian sakit ini gitu. Jadi motivasi sebesar apapun yang datang dari luar rasanya tidak masuk ke dalam diri saya. Makanya penting banget kita memiliki motivasi yang hadirnya dari dalam diri sendiri. Karena motivasi terbesar itu bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri, teman-teman. Ada teman-teman yang pernah punya pengalaman nggak? Misalnya menghadapi ujian apapun itu, baik ujian sakit ataupun misalnya ujian kekurangan finansial misalnya, atau ujian dari keluarga, dari teman dekat, atau misalnya ujian yang lainnya gitu ya, mungkin teman-teman ada yang pernah merasa seperti apa yang saya alami gitu ya. Di awalnya tidak menerima, bertanya-tanya pada Allah, kenapa Allah ngasih takdir saya seperti ini gitu ya. Kenapa Allah ngasih ujian yang sebesar ini pada saya. Nah, perasaan-perasaan itu sebenarnya manusiawi teman-teman. Itu adalah fitrahnya manusia gitu dan semua orang pasti akan mengalami hal yang sama gitu ya. Siapa sih gitu ya yang mau mendapatkan ujian sakit, apalagi ketika di awal saya sakit dokter sampai vonis ini gagal ginjal dan ini harus cuci darah seumur seumur hidup teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh sharing di kolom chat, barangkali ada yang saat ini sedang menghadapi ujian di kehidupannya, teman-teman boleh chat. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh, baik itu pertanyaan seputar gagal ginjal atau cuci darah, atau bahkan pertanyaan lainnya boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Nah, terkait motivasi pejuang hemodialisa, jadi teman-teman, hemodialisa itu adalah proses cuci darah gitu ya, yang seharusnya, cuci darah itu dilakukan oleh ginjal, tapi seorang pasien hemodialisa gitu ya, seorang pasien gagal ginjal, dia tidak bisa melakukan, cuci darah dengan ginjalnya, karena kondisi ginjalnya sudah mengkerut teman-teman, sudah mengecil dan fungsi ginjalnya sudah berkurang. Termasuk saya ketika pertama kali di USG, ternyata kondisi ginjal saya itu sudah mengecil dua-duanya teman-teman. Sehingga dokter mengatakan saya harus cuci darah seminggu 2 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ternyata motivasi hidup itu sangat penting gitu ya, semangat hidup bagi seorang yang sakit, seorang pasien, seorang yang mendapatkan ujian sakit itu sangat penting banget teman-teman. Karena semangat hiduplah kalau kata orang yang akan membuat lebih panjang hidup kita gitu dibandingkan dengan orang yang semangat hidupnya rendah, yaitu kebanyakan gitu ya berdasarkan yang saya amati justru usianya itu tidak
Tidak lama ya, wallahu alam ya, karena memang usia itu hanya Allah yang tahu, tapi justru semangat hidup inilah yang akan membuat diri kita pun ikut semangat, badan kita pun, akan mengikuti dengan kondisi psikologis, pasien gitu, orang yang merasakan sakit tersebut gitu. Terima kasih yang udah hadir teman-teman, yang sudah hadir live kali ini. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah. Nah teman-teman, motivasi yang ingin saya sampaikan hari ini bukan hanya tentang gagal ginjal saja, tapi lebih luas lagi motivasi seputar kehidupan. Karena di awal saya sakit, saya sempat bilang, "Ya Allah rasanya hidup saya ini 180 derajat itu kayaknya berubah," gitu ya. Jadi saya merasa hidup saya itu 180 derajat itu berubah sebelum sakit dan saat sakit. Apalagi sakit yang dokter bilang ini gagal ginjal dan harus cuci darah seumur seumur hidup. Nah, rasanya ya Allah semua kehidupan saya itu benar-benar berubah. Tapi ternyata teman-teman, kalau teman-teman tahu ternyata sebenarnya tidak ada yang berubah gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang menghadapi ujian apapun itu gitu dan merasa seperti saya gitu, rasanya hidup ini berubah ketika kita mendapatkan sebuah ujian, sebuah masalah, sebuah musibah gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada yang berubah teman-teman. Saya ingin sharing nih ya teman-teman, ketika beberapa hari lalu, tepatnya hari Sabtu kemarin, saya mengikuti sebuah acara, sebuah komunitas, namanya Komunitas Ibu Profesional, dan saya langsung sharing dengan foundernya gitu ya. Saya sampai bilang ke beliau, "Masya Allah," gitu ya, biasanya H+1 gitu ya, sehari setelah cuci darah itu badan saya lemas. Tapi Masya Allah ketika hari itu ternyata kondisi badan saya tidak lemas seperti biasanya, justru saya jauh lebih semangat, berbeda dengan setelah cuci darah, hari-hari sebelumnya. Ternyata itu ada motivasi yang datang dari dalam diri saya untuk semangat mengikuti kegiatan tersebut. Dan dalam kesempatan itu saya tidak mau menyia-nyiakan waktu gitu ya. Saya langsung, bertanya kepada Ibu Septi, founder Institut Ibu Profesional, saya sampai istilahnya curhat gitu ya, bahwa, "Ibu, dulu saya merasa bahwa kehidupan saya ini 180 derajat berubah sebelum sakit dan setelah sakit." Nah, saya meminta nasihat beliau bagaimana agar saya bisa tetap semangat hidup gitu ya, agar saya bisa kembali seperti dulu tetap beraktivitas, karena rasanya saat ini gitu ya, saya merasa diri saya tidak berdaya. Saya rasanya ingin berlari kencang, tapi seperti ada tali yang menarik saya untuk tidak bisa berlari, dan itu perasaan itu membuat saya tidak berdaya gitu. Saya merasa tidak bisa melakukan apapun dan saya nggak mau teman-teman, saya nggak mau hidup di dunia ini ibaratnya gitu ya, hanya seonggok daging yang hanya punya nama gitu, saya nggak mau. Saya ingin hidup di dunia yang sementara ini bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, akhirnya ketika itu saya minta nasihat beliau bagaimana agar saya bisa kembali semangat meskipun mungkin tidak sama seperti dulu gitu ya, beraktivitas banyak, karena sekarang saya paham kondisi kondisi saya sendiri. Nah, akhirnya beliau mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah, semua yang ada di sekeliling saya itu sama saja, tidak ada yang berubah. Hanya saja bedanya sekarang kita memiliki sahabat. Masya Allah. Kata-kata itu benar-benar menyentuh gitu ya. Tidak ada yang berubah sebenarnya. Kehidupan kita sama saja seperti biasanya. Hanya saja bedanya sekarang saya memiliki seorang seorang sahabat. Siapa sahabat itu? Ya sahabat itu adalah gagal ginjal. Dan gagal ginjal ini harus saya jadikan seorang sahabat yang menemani hidup saya. Karena sekarang saya memiliki seorang sahabat yang membersamai saya. Dan saya harus rutin cuci darah seminggu 2 kali bersama sahabat saya ini. Nah, akhirnya di sana saya mulai paham bahwa gagal ginjal ini bukan sebuah ujian besar bagi saya, karena saya memiliki Allah yang Maha Besar. Gagal ginjal ini akan saya jadikan seorang sahabat, karena sakit yang saya rasakan ini adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Sakit yang saya rasakan ini adalah sebuah kado terindah dari Allah gitu yang akan menemani kehidupan saya setelah ini. Makanya
ketika saya mulai paham gitu ya konsepnya ikhlas, konsepnya ridho, saya mulai belajar menerima semua takdir yang Allah berikan. Bahwa sebenarnya tidak ada takdir yang buruk. Hanya kita saja yang belum menemukan kebaikan dari takdir tersebut. Karena itu, saat ini saya menjadikan gagal ginjal ini sebagai sahabat setia saya. Ketika saya mungkin saat ini sedang bersama teman-teman mengobrol, ya saya jujur gitu ya, saya masih merasakan sakit, tapi saya ngobrol sama sahabat saya gitu ya. Sahabatku, selama 30 atau 1 jam ke depan saya ingin berbagi, saya ingin sharing dengan teman-teman yang lain. Maka engkau kutaruh gitu ya, engkau kutaruh di belakang saya untuk istirahat dulu gitu ya, jangan dulu keluar rasa sakitnya. Dan saya memberikan nama gitu ya, memberikan nama pada sahabat saya ini, pada sakit saya ini gitu ya. Sehingga rasa sakit ini dia akan mengikuti diri kita gitu, kita saling berdialog. Ketika saya beraktivitas, saya niatkan untuk berbagi, niat karena Allah, karena ingin bermanfaat. Saya berdialog dengan sahabat saya ini, mengajak kerjasama dan alhamdulillah ternyata sahabat saya ini mengerti gitu ya. Ketika saya beraktivitas, sharing, berbagi manfaat dengan yang lainnya, dia pun istirahat dulu gitu. Meskipun setelah saya selesai aktivitas, kegiatan, sharing, ya saya izinkan dia untuk kembali, tapi ya kita sama-sama, tidak saling menyakiti satu sama lain gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki sakit apapun itu, jadikan dia sahabat, tidak menolaknya gitu ya, tidak menolak kehadirannya. Karena sahabat kita ini, rasa sakit ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan untuk kita, seperti itu teman-teman. Dan ya kita terus berdoa sama Allah, kita terus ikhtiar sama Allah. Walaupun misalnya secara medis gitu ya, dokter mengatakan sakit gagal ginjal ini belum ada obatnya gitu ya, tidak ada obatnya. Yang ada adalah mesin cuci darah, mesin hemodialisa yang fungsinya bukan untuk mengobati tapi untuk menggantikan kerja kerja ginjal, seperti itu. Tapi ada satu keyakinan dalam diri saya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan gitu ya bahwa tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Itu yang selalu saya yakini. Kalau misalnya saat ini mungkin belum ketemu obatnya, insya Allah suatu saat pasti ada obatnya gitu ya. Dan kesembuhan itu adalah suatu kepastian dari Allah gitu. Karena itu saya yakin walaupun misalnya saat ini saya sedang merasakan sakit, tapi insya Allah suatu saat rasa sakit ini akan hilang, Allah gantikan dengan sebuah kebahagiaan gitu ya. Bahkan Allah pun menyampaikan dalam Al-Quran bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi teman-teman yakin gitu ya yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami rasa sakit, insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan kebahagiaan dan bersama rasa sakit itu, bersama kesulitan itu ada kemudahan yang Allah berikan. Seperti itu teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Salam kenal teman-teman. Saya Deska Pratiwi dari Tasikmalaya. Teman-teman boleh sharing juga. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal atau cuci darah, atau pertanyaan yang lainnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi teman-teman, ini kali ini kita sharing saja gitu ya, saling memotivasi satu sama lain, karena Masya Allah teman-teman, kalau misalnya saya sharing dengan pasien gagal ginjal yang lainnya, bahkan yang barengan gitu ya dengan saya yang jadwal cuci darahnya sama, di hari Selasa, Jumat siang, beliau ada yang usianya sudah 12 tahun cuci darah, Masya Allah gitu ya. Saya saja yang sudah 2 tahun merasakan bagaimana naik turunnya kondisi saya, apalagi beliau yang sudah usianya sudah memang sudah cukup, sudah sepuh gitu ya, tapi beliau masih semangat gitu. Bahkan beliau sudah menjalankan cuci darah 12 tahun dan saya sering sharing dengan beliau, saya, mencari apa ya, ilmu gitu ya, mencari motivasi juga dari beliau. Nah, beliau mengatakan, ketika saya juga menyaksikan gitu ya, pasien gagal ginjal itu ada yang masuk, ada yang datang, dan ada yang pergi. Begitu seterusnya teman-teman. Setiap minggu, bahkan, setiap bulan gitu, ada saja yang pasien baru yang datang dan pasien yang pergi atau meninggal dunia.
Nah, saya nanya gitu ya, "Ya Allah Ibu, Masya Allah, Ibu masih kuat, Ibu masih bertahan sampai 12 tahun. Itu gimana sih Bu? Kok Ibu bisa kuat banget seperti itu? Sementara pasien lain itu ada yang datang dan pergi." Bahkan saya sempat mendengar dari adik saya gitu ya, yang beliau kuliah di kesehatan, jurusan kesehatan. Adik saya ini bilang ada temennya yang mengatakan bahwa sakit gagal ginjal itu seperti lagu menghitung hari. Jadi usianya nggak panjang gitu ya, hanya menghitung hari. Dan memang, yang kebanyakan juga seperti itu gitu, ada yang datang kemudian tidak lama pergi. Nah, saya nanya sama ibu yang udah 12 tahun cuci darah. Ibu ini bilang bahwa yang bisa bertahan itu yang memiliki semangat hidup yang tinggi. Kata ibu itu gitu ya, saya ngelihat pasien-pasien yang meninggal lebih cepat itu wajahnya itu loyo katanya. Wajahnya itu tidak kelihatan nggak semangat gitu, cuci darahnya nggak semangat, seperti tidak ada semangat hidup gitu. Makanya banyak yang meninggal lebih cepat. Nah, ini bukan saya yang bilang ya teman-teman, tapi ini adalah, ibu yang sudah 12 tahun cuci darah yang menyampaikan, dan saya yakin ibu itu sudah banyak pengalaman melihat bagaimana pasien gagal ginjal yang datang untuk cuci darah kemudian pergi. Nah, ternyata beliau bilang kuncinya adalah semangat hidup. Jadi semangat 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 hidup itulah yang saya pertahankan sampai detik ini, teman-teman. Bahkan ada yang bilang bahwa semangat itu adalah yang akan memperpanjang kehidupan kita. Nah, ternyata itu juga ada benar ya, teman-teman. Dulu di awal saya sakit, saya sempat down, benar-benar down, saya belum menerima gitu ya, menerima sakit ini, tapi justru ketika saya tidak menerima, saya down gitu ya, saya bertanya-tanya sama Allah, kenapa Allah ngasih takdir ini, justru kondisi saya itu makin menurun, teman-teman. Bahkan saya sampai di titik, titik saya tidak bisa ngapa-ngapain, makan tidak masuk, minum tidak masuk gitu ya, bahkan makan satu sendok yang keluar lebih banyak, bahkan saya sampai mau ke kamar mandi aja digendong sama suami gitu ya. Nah, di titik terendah saya itu saya sampai berdialog dengan Allah gitu ya, "Ya Allah, saya tahu gitu ya rasa sakit ini Engkau yang berikan ya Allah, saya tahu Engkau yang memberikan rasa sakit ini. Ket Seandainya gitu ya Engkau mengambil diriku saat ini, aku ingin akhir yang indah, husnul khotimah. Tapi kalau Engkau masih memberikan saya usia, kalau Engkau masih memberikan izin untuk saya ingin hidup yang bermanfaat ya Allah. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau hanya terbaring lemah, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Saya nggak mau menyusahkan suami, nggak mau menyusahkan keluarga. Saya ingin hidup bermanfaat, menjadi hamba-Mu yang bisa beribadah dengan baik. Saya minta sama Allah seperti itu, teman-teman. Dan alhamdulillahnya gitu ya, di satu titik gitu ya, titik baliknya, suami saya datang gitu ya. Suami saya datang memberikan sebuah buku. Dan buku ini adalah yang saya tulis ketika saya masih sehat, teman-teman. Saya menulis buku ketika saya masih sehat, judulnya Muslimah Morfosis Bukan Sekadar Hijrah. Nah, ketika saya kondisinya terbaring lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, titik baliknya adalah buku ini. Suami saya datang membawa buku ini dan beliau bilang, "Bun, coba deh Bunda baca tulisan Bunda sendiri." Masya Allah, teman-teman, ketika saya membuka satu bab, ternyata di dalam buku ini ada satu bab yang pernah saya tulis tentang ujian. Dan buku ini benar-benar mengingatkan diri saya gitu ya. Ternyata saya pernah menulis tentang ujian, saya pernah memotivasi teman-teman lain untuk semangat menjalankan setiap ujian, dan saya di sana tersadarkan, ya Allah, ternyata tulisan saya ini menjadi obat bagi diri saya sendiri. Nah, teman-teman kalau misalnya mau baca tulisan-tulisan saya, teman-teman boleh klik di keranjang kuning ya. Di sana ada beberapa buku yang saya tulis, ada karya-karya saya, termasuk buku Dermaga Hati, ada buku The True Happiness. Nah, kalau buku ini adalah buku yang saya tulis ketika saya sakit. Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan anugerah kepada saya untuk tetap bisa berkarya meskipun dalam kondisi sakit, dan ini adalah buku true stories, teman-teman. Jadi berisi kisah nyata yang saya alami. Nah, termasuk buku The True Happiness ini juga berisi kisah-kisah nyata. Teman-teman boleh kalau misalnya mau baca,
mencari inspirasi boleh baca buku ini ya, karena di sini banyak cerita-cerita yang menarik. Seperti itu teman-teman. Jadi titik baliknya adalah ketika suami saya datang memberikan sebuah buku dan buku ini menjadi nasihat bagi diri saya sendiri gitu. Ini adalah buku yang saya tulis. Jadi begitu teman-teman, ketika saya mulai ridho, saya mulai ikhlas gitu ya, menerima apa yang sudah Allah takdirkan, Masya Allah ternyata kondisi saya perlahan mulai naik teman-teman, mulai stabil teman-teman. Jadi itulah keajaibannya gitu yang Allah berikan ketika kita sudah bisa menerima atas segala ketentuan Allah, maka Allah pun akan mempermudah segala urusan kita. Itu yang saya yakini saat ini. Jadi ibaratnya gitu ya, saya dulu sering bilang bahwa seindah-indah rencana kita, jauh lebih indah rencana Allah untuk kita. Jadi yakin teman-teman di balik setiap ujian pasti akan ada hikmahnya. Jika kita belum menemukannya saat ini, insya Allah suatu saat kita akan menemukan hikmah di balik ujian tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami ujian, menghadapi berbagai masalah, yakin gitu ya bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tidak ada beban tanpa tanpa pundak, tidak ada soal tanpa kunci jawaban. Jadi ujian yang Allah kasih kepada kita ini adalah sebuah berkah, sebuah sebuah anugerah teman-teman. Karena dengan Allah ngasih ujian ini, Allah ingin kita lebih dekat dengan Allah. Bahkan ada yang sering gitu ya memotivasi saya, memberikan semangat pada saya bahwa insya Allah sakit yang kau rasakan ini akan menjadi penggugur dosa-dosamu. Jadi benar teman-teman, ternyata sakit ini bisa menjadi penggugur dosa kita. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin kelak ketika kita kembali kepadanya sudah dalam keadaan suci bersih. Makanya Allah kasih ujian saat ini agar kelak suatu saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Makanya Masya Allah gitu ya, sakit yang teman-teman rasakan saat ini adalah sebuah anugerah karena Allah mencintai kita teman-teman. Allah ketika sayang pada hambanya, Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah berikan ujian kepada hamba tersebut. Dan dengan ujian tersebut, Allah menghapus dosa-dosa kita, gitu ya. Dan Masya Allah benar teman-teman yang saya rasakan ketika mungkin dulu sholat saya, ibadah saya ya biasa aja gitu ya, menjalankan aktivitas kewajiban saya sehari-hari. Tetapi ketika saya sakit, Masya Allah hikmahnya, ya alhamdulillah gitu ya, saya merasakan salat saya lebih khusyuk, lebih terasa dekat dengan Allah karena satu-satunya gitu ya, tempat saya memohon pertolongan itu adalah Allah. Satu-satunya tempat yang saya jadikan gantungan, yang jadikan saya harapan adalah Allah. Karena ketika kita mendapatkan sebuah ujian yang rasanya tidak ada jalan keluar, minta tolong ke manusia, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, Allah ternyata saat itu menginginkan agar kita menggantungkan segala harapan hanya pada Allah, agar kita hanya memohon petunjuk, memohon jalan keluar satu-satunya hanya kepada Allah. Itulah hikmah ketika kita mendapatkan ujian yang rasanya tidak ada yang bisa menyelesaikannya selain selain Allah. Makanya ketika kita sakit, kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan kesembuhan untuk kita gitu ya. Kita berdialog dengan Allah, kita minta sama Allah. Karena Allah mau gitu ya, Allah mau mendengarkan doa-doa hambanya. Jangan sampai kita bergantung kepada manusia. Karena ketika kita menggantungkan harapan kepada manusia, akan berakhir kecewa teman-teman. Tapi ketika kita menggantungkan harapan hanya pada Allah, tidak akan pernah kita dikecewakan sama Allah. Masya Allah. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir live kali ini ya. Teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya. Teman-teman boleh share kepada yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman merasa live kali ini bermanfaat dan teman-teman boleh follow akun saya Teh Deska. Insya Allah saya akan rutin membuat VT postingan tentang motivasi, tentang gagal ginjal, tentang cuci darah dan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam setiap ujian gitu ya. Takdir itu tidak ada takdir yang buruk teman-teman. Tidak ada yang namanya takdir yang buruk.
semua takdir itu dari Allah. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas seizinnya Allah. Bahkan tidak ada selembar daun pun yang jatuh dari pohon itu kalau tidak diizinkan oleh Allah. Begitupun dengan diri kita. Tidak ada takdir yang buruk, semua takdir yang Allah berikan itu terjadi atas seizinnya Allah. Makanya ketika Allah memberikan ujian kepada saya, ya saya tidak menolaknya gitu, saya menerima. Bahkan saya sering mengatakan bahwa kalau misalnya teman-teman saat ini seperti melihat saya sehat gitu ya, melihat saya kuat, bisa bertahan gitu ya. Kalau sampai saat ini saya bisa bertahan, bukan berarti saya kuat teman-teman. Tetapi ada Allah yang menguatkan dan ada hati yang lapang menerima. Itu penting banget teman-teman. Ketika hati kita sudah lapang menerima, maka ujian seberat apapun tidak akan menjadi masalah besar untuk kita. Karena ada Allah bersama kita, ada Allah yang menolong kita. Allah tidak akan membiarkan hambanya sendiri. Allah akan selalu bersama kita. Itu yang saya yakini. Dan teman-teman, hikmah lainnya gitu ya, ketika Allah memberikan ujian sakit kepada saya yang dokter bilang tidak ada obat gitu ya untuk menyembuhkan sakit gagal ginjal ini, hikmahnya saya jadi lebih mengerti gitu ya bahwa hidup ini hanya sementara. Kematian itu akan datang kapan saja. Ketika dokter memvonis sakit gagal ginjal, yang orang bilang ini seperti lagu menghitung hari, saya yakin bahwa usia saya tidak lama. Karena itu saya tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun hidup saya untuk melakukan hal yang sia-sia. Itu hikmahnya teman-teman. Saya semakin tersadarkan bahwa hidup ini hanya sementara, besok atau lusa gitu ya. Allah bisa saja mengambil diri saya bisa saja meninggal kapan saja gitu ya ketika saya sudah mendapatkan sakit ini. Dan saya tidak mau menyia-nyiakan hidup yang hanya sebentar ini gitu ya. Hikmahnya ya saya mencoba gitu, saya berusaha untuk melakukan apapun sebaik-baiknya, saya berusaha menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Karena itu kali ini saya sharing, saya berbagi manfaat dengan teman-teman, saya berharap Allah menerima segala amal saya karena kita mati tidak akan membawa apa-apa kecuali 3 hal teman-teman. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian amal jariah dan doa anak yang soleh. Masya Allah teman-teman. Jadi amal kita gitu ya, ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada orang lain itu tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah amal jariah, sedekah jariah. Bahkan Masya Allah kata Rasulullah, senyum pun adalah sedekah. Apalagi sedekah ilmu, sedekah harta, itu tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Dan terakhir adalah doa anak yang soleh teman-teman. Masya Allah, bahkan saya dulu ketika kuliah saya pernah bikin statusnya di media sosial. Statusnya seperti ini teman-teman. Before die, I wanna be a mother. Sebelum saya meninggal, saya ingin menjadi seorang seorang ibu. Karena apa? Karena kelak doa anak yang soleh itu tidak akan terputus gitu ya. Doa anak yang soleh itu akan sampai kepada kita. Bahkan meskipun kita sudah tiada, ketika anak-anak kita mendoakan kita, itu akan sampai teman-teman. Makanya berharap, berdoa agar Allah memberikan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun kita tidak pernah tahu ya, karena anak itu adalah anugerah dari Allah. Mungkin ada beberapa di antara kita, saudara-saudara kita yang belum memiliki putra atau putri. Nah, saya pernah ada cerita teman-teman, saya punya seorang teman yang dia belum memiliki putra gitu ya, belum diberikan anugerah anak oleh Allah. Beliau itu Masya Allah, beliau bersedekah sebanyak-banyaknya. Saya menyaksikan bahwa dia tidak pernah berhenti bersedekah, tidak pernah berhenti berbagi. Ketika ditanya, dia bilang, "Saya belum memiliki anak," gitu ya. Doa anak soleh itu akan terus memanjang, nggak akan sampai pada kita meskipun kita telah tiada. Tapi saya nggak punya gitu, makanya saya ingin beramal di hal yang lainnya, yaitu bersedekah.
karena sedekah jariah itu tidak akan terputus. Masya Allah, saya sampai merinding teman-teman mendengar ceritanya gitu ya. Jadi apapun yang terjadi benar, semua atas seizinnya Allah. Tugas kita adalah menjadi manusia yang terbaik, melakukan amal dengan ikhlas tentunya teman-teman. Nah, terkait ikhlas ini beda ya, ada ikhlas, ada ridho gitu ya. Kalau ikhlas itu kita melakukan sesuatu, melakukan amal dengan ikhlas tanpa pamrih gitu ya. Tapi kalau ridho itu menerima takdir Allah dengan ridho. Ya, misalnya saya saat ini sedang sakit, meskipun di awal saya sempat menolak gitu, tapi sekarang saya sudah mulai belajar untuk ridho, menerima segala ketentuan Allah. Bahwa Allah memberikan ujian ini, berarti Allah tahu saya mampu. Karena Allah tidak pernah salah memberikan ujian gitu ya. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada pundak yang salah. Ketika kita yang terpilih, berarti kita mampu. Allah tahu kita mampu gitu. Maka insya Allah kita akan menghadapi ini bersama dengan Allah. Kita tidak sendiri, teman-teman. Jadi tetap semangat yang saat ini sedang menghadapi ujian, jangan pernah menyerah. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Yakin bahwa Allah bersama bersama dengan kita. Seperti itu teman-teman, terima kasih yang sudah hadir live kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, dan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di video-video saya. Saya doakan semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan saya juga mohon doanya teman-teman agar tetap diberikan kesabaran oleh Allah untuk menghadapi ujiannya. Dan semoga saya bisa menjalankan ujian ini gitu ya bersama sahabat saya gagal ginjal, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada live kali ini. Sampai berjumpa lagi di live selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.